Tidak lama jin pria itu menatapku. Melihat aku sedang menatapnya, ia mengeluarkan darah dari kepalanya yang tertusuk tombak sambil tersenyum ke arahku. Darahnya bahkan mencapai lantai rumah. Mungkin dia mengira jika melakukan hal itu akan membuatku lari tunggang-langgang. Bahkan merinding pun tidak. Dia belum mengetahui bagaimana aku menjalani teror Mila. Mila pernah merobek perutnya dan melemparkan ususnya ke selimutku. Mila pernah memenuhi darahnya yang berbau amis menyengat di kamarku. Bahkan Mila pernah memotong kepalanya dan menaruh di sampingku saat aku akan beranjak tidur. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan jin pria itu. Tiba-tiba Mbak Dwi memarahiku. "Tolong mas, jangan ikut campur ya. Ini urusan rumah tangga kami," teriak Mbak Dwi ke arahku. Mendengar hal itu otomatis aku juga tersulut emosi. "Jangan gitu dong mbak, saya sebagai tetangga juga butuh ketenangan," jawabku bernada sedikit tinggi. Mbak Dwi mengacukan aku dan pergi ke kamarnya dengan membanting pintu kamarnya. Tanpa memperdulikan aku, Mas Bayu mengikuti Mbak Dwi ke kamar. Jin kepala terbang keluar rumah. Mau tidak mau aku harus menjadikan jin pria ini tumbal kemarahanku. Cuma segitu? Ada yang lebih serem nggak?" tanyaku dengan nada pelan tapi mengancam. "Kamu pengen lihat jin yang lebih kuat dari kamu?" Tanpa mengucapkan sepatah kata pun jin pria itu meninggalkan rumah Alan. Suasana reda saat jin kepala itu terlihat lagi di atap rumah. Aku mengambil batu, mengucapkan bismillah dan melempar ke arah jin tersebut. Memang tidak kena, tapi jin itu sedikit terusik dan menghampiriku. Tak perlu lari, aku hanya berjalan ke arah depan rumahku. Dan aku tahu hasilnya jika jin tersebut tidak akan berani mendekat karena melihat Mila sedang menatapnya. Jin itu berhenti dan berbalik arah. Aku ambil batu dan melemparnya dengan sedikit mengancam. "Sini kalau berani," khas anak SMA kalau tawuran. Kepala api itu mengacukanku dan terbang lagi menuju atap rumah Alan. Mila turun dari pohonnya dan terbang menuju kepala api itu. Tidak berselang lama tangan Mila memukul kepala itu, lalu memegangnya pergi meninggalkan daerah ini. Esoknya, Mila belum terlihat lagi. Aku tidak lagi bertegur sapa dengan keluarga Alan. Hanya saat Mas Bayu lewat, aku melemparkan senyum. Tapi saat berpapasan dengan sang istri, aku terus melihat ke bawah. Hingga akhirnya 2 hari setelah kejadian itu, Mbak Dwi membawakanku makanan yang sangat lengkap dan mengucapkan kata maaf atas kelakuannya. Karena untuk saling menghormati, aku pun meminta maaf juga atas kelakuanku. Dan disitulah kami mulai akrab kembali. 3 hari berlalu, akhirnya Mila terlihat lagi di malam hari. Seperti biasa dia duduk santai sambil menyisir rambut dengan jarinya. Tidak lupa dia bersenandung. Aku mengambil kopi dan cemilan dan duduk di teras rumah. "Dari mana saja?" tanyaku membuka topik. "Dari rumah dukun yang mengirim jin," jawabnya santai. "Terus?" tanyaku penasaran. "Ya, aku obrak-abrik tempat itu jadi dukun, tapi jinnya semua lemah," jawab Mila menyombongkan diri. "Bukannya kurang ajar kalau kamu seperti itu?" "Dia yang lebih kurang ajar, mengganggu kehidupan orang lain. Aku bukan hanya ke tempat dukun, tapi ke tempat mantan pacar ibu itu. Rumahnya menjijikan. Tempat banyak maksiat dilakukan. Jin juga tidak sedikit di tempat itu, ya, tapi tidak ada yang berani kepadaku." Lagi-lagi Mila menyombongkan diri. "Ngapain kamu ke tempatnya?" tanyaku lagi masih penasaran. "Anggap saja hiburan. Aku hanya menakut-nakuti dia sedikit. Aku temani saat dia mandi. Dia terkejut dan lari meninggalkan rumahnya. Saat dia berada di rumah temannya, aku datangi dia lagi. Aku taruh kepalaku di lantai dan menarik kakinya hingga dia jatuh ke lantai. Dia teriak melihat kepalaku."
Mila tersenyum hampir tertawa menceritakan itu, seolah-olah dia bangga melakukan hal itu. Besoknya, di kantornya aku terbangkan laptopnya dan kubanting hingga pecah, dan dia lari minta tolong kepada teman-temannya. Malam harinya dia membawa Ustadz ke rumah untuk mengusirku, tapi aku hanya pergi sebentar sampai Ustadz itu pulang. Setelah itu aku bermain dengannya lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia berkata sedikit tapi malah menjadi cerita teror yang menakutkan. Tapi itulah Mila. Dia berkata agar pria itu mengerti, jangan mengganggu kalau memang tidak ingin diganggu. Cerita awal bertemu dengannya. Tahun 2012 tanpa ada angin lewat, tiba-tiba harga kos melonjak 100%. Dari harga 200 menjadi 400 ribu. Sebagai orang dari keluarga pas-pasan itu sangat membebaniku. Bayangkan saja, semula setahun aku mengeluarkan uang 2,4 juta. Dan sekarang aku harus mengeluarkan uang 4,8 juta. Dengan uang segitu dan fasilitas yang menurutku kurang memadai, aku merasa dirugikan. Tiba-tiba saja aku berpikir untuk mencari kontrakan. Banyak aku menghubungi teman tapi tidak ada yang berminat. Mereka berkata jika tanggung sekali mencari kontrakan karena sebentar lagi kami lulus atau wisuda. Aku terus berusaha mencari kontrakan yang kalau bisa lebih murah dari harga kos dan aku berhasil mendapatkannya. Jaraknya lumayan jauh, kira-kira 12-15 km dari kampusku. Setelah survei aku tertarik. Di samping harganya yang cuma 3 juta per tahun, dengan 3 kamar dan 1 kamar mandi, itu cukup memuaskan. Apalagi ada pohon mangga yang besar dan lebat. Kalau berbuah rasanya seperti dapat jackpot. Apalagi si pemilik berkata, jika pohon mangga ini menjadi hakku selama setahun. Selain pohon mangga, aku juga dapat bonus lainnya, kuntilanak setinggi 5 meter. Barang anak kos tidak sebanyak barang orang saat pindah rumah. Dengan dibantu teman pindahan, cuma butuh waktu sebentar. Setelah selesai beres-beres, aku mengunjungi tetangga. Yang pertama kukunjungi adalah keluarga Alan. Dengan sedikit basa-basi untuk mengakrabkan diri, aku sudah bisa nyaman bersama mereka. Tetangga selanjutnya yang aku kunjungi adalah Mas Rido, dan yang terakhir Pak Joko. Pak Joko seorang duda. Semenjak istrinya meninggal, dia pindah rumah ke daerah itu. Tidak perlu lama lagi bagi Mila untuk menggangguku. Sama seperti yang dialami mantan pacar Mbak Dwi, yaitu kamar mandi. Saat aku sedang mandi dalam posisi keramas, tiba-tiba ada suara sedikit keras. Hei! Aku membuka mataku yang dipenuhi sampo dan melihat ada kepala besar berwajah pucat dengan mata menyala di dinding kamar mandi. Aku kaget dan menyiram kepalaku untuk memastikan apa yang aku lihat ini nyata. Tapi tidak ada sama sekali. Aku berpikir mungkin ini cuma perasaanku, jadi aku belum begitu khawatir. Setelah maghrib, aku rebahan terlentang menghadap langit-langit rumah. Betapa nyamannya yang aku rasakan, tidak ada lagi suara anak kos ribut di malam hari yang sangat menggangguku, atau suara desahan wanita dari kos sebelah saat mereka membawa pacarnya. Aku balikkan badanku menghadap jendela dan ada tangan yang besar bernanah yang nananya sampai menetes sedang masuk melalui jendela. Aku sangat kaget dan berdiri dari kasur. Saat ku tatap ke arah jendela, sudah tidak ada lagi tangan itu. Tapi bau busuk menyengat muncul di kamarku. Aku melihat ke seluruh ruangan sambil berpikir apa yang sedang aku alami. Tangan siapa itu dan bau busuk apa ini? Aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin ini hanya halusinasi karena capek, dan bau busuk mungkin dari arah sungai karena ada binatang mati. Waktu Isya datang, aku mengambil wudhu dan mulai sholat. Saat sedang duduk di antara dua sujud, ada Mila merangkak melewati pintu kamarku.
Saking kagetnya aku berdiri dan merapat ke tembok. Siapa di sana?" ucapku berteriak. Tidak ada balasan suara sama sekali. Aku mencoba menuju pintu sambil mengendap-endap untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi tidak ada apa-apa. Bahkan aku berpikir, apa aku sedang mabuk? Aku mencoba sholat kembali. Kali ini aku bisa menyelesaikan sholat tanpa ada sesuatu yang terjadi. Untuk menenangkan diri, aku membuat teh di dapur. Sambil menunggu air mendidih, aku selalu berpikir apa yang sedang terjadi. Setankah? Atau cuma halusinasi? Sama sekali aku tidak menemukan jawaban. Teh pun jadi. Aku berdiri di dapur sambil menyeruput teh dan memikirkan hal yang sama lagi. "Hei!" Suara nyaring terdengar dari arah kamarku. Aku taruh teh dan menuju kamar. Saat itu aku sama sekali tidak bisa bergerak. Mila dengan posisi merangkak ada di hadapanku. Dia membuka mulutnya sangat lebar. Taring-taring dan lidah bercabangnya terlihat sangat jelas di hadapanku. Kaki terasa lemas hingga akhirnya aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun dan itu masih malam. Aku duduk dan menyandarkan diri ke tembok, paling tidak untuk mengumpulkan sedikit energi. Tiba-tiba saja aku teringat jika aku pingsan karena Mila. Bulu kuduku merinding dan langsung melihat ke arah sekitarku. Dan kali ini, kepala raksasa itu sedang mengintipku dari jendela kamar sambil tersenyum. Aku berlari keluar rumah dan berhenti di depan jalan rumahku. Aku ingin meminta tolong kepada keluarga Alan, tapi lampu di rumahnya sudah mati dan menyisakan lampu teras.